Di bulan yang mulia ini adalah bulan Ramadan, yang mana bulan ini adalah bulan yang barakah. Di antaranya adalah kewajiban kita mengeluarkan zakat fitrah. Tahukah kita siapa yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah? Lalu bagaimana dengan seseorang membayar zakat fitrah dengan uang? Kalau seandainya kita mengeluarkan beras, tapi kita tidak membawa beras, tapi membawa uang menuju masjid, terus bagaimana caranya? Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'd. Segala puji bagi Allah Jalla Jalal. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan yang mulia ini adalah bulan Ramadan, yang mana bulan ini adalah bulan yang barakah. Bulan yang dimana kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah adalah termasuk ganjaran yang besar. Di antaranya adalah kewajiban kita mengeluarkan zakat fitrah. Tahukah kita siapa yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah? Di antara para ulama mengatakan bahwasanya zakat fitrah diwajibkan bagi muslim yang mampu, kemudian dia berjumpa dengan matahari tenggelam pada malam hari raya Idul Fitri. Berarti kalau ada orang kafir yang masuk ke dalam Islam, dia masuk ke dalam Islam sebelum matahari terbenam pada malam hari raya Idul Fitri, maka wajib dia mengeluarkan zakat fitrah. Begitu pula anak yang lahir sebelum matahari tenggelam pada malam Idul Fitri, maka wajib dia mengeluarkan zakat fitrah. Terus bagaimana kalau seandainya ada bayi yang berada di dalam perut ibunya? Di sini para ulama mengatakan hukumnya sunnah mengeluarkan zakat fitrah baginya. Lalu bagaimana orang yang meninggal dunia? Dia meninggal sebelum matahari tenggelam pada malam Idul Fitri. Ternyata dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah, kecuali kalau dia meninggal dunia setelah tenggelam matahari pada malam Idul Fitri. Kemudian siapa yang mengeluarkan zakatnya? Yang mengeluarkan zakatnya adalah ahli warisnya. Terus kalau seandainya dia mengeluarkan zakat fitrah, berapa sih yang harus dikeluarkan zakat fitrah itu? Yang dikeluarkan zakat fitrah itu sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Hadis muttafaq alaih, bahwasanya dikeluarkan satu sa' dari makanan pokok. Satu sa' ini berapa sih satu sa' itu? Satu sa' itu sama dengan 4 mud. Satu mud itu bagaimana? Satu mud itu kalau kita mengambil beras dengan kedua tangan kita, ini disatukan, maka kita mengambil dengan satu ambilan, ini namanya satu mud. Makanya disebutkan oleh para ulama volumenya, bukan beratnya. Karena beda-beda tangan seseorang. Makanya kita nemukan para ulama, mereka mengambil satu mud dengan tangannya. Satu mud tangannya sampai 4 kali ambilan, berarti itu satu sa'. Oleh karena itu, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah sebutkan tadi satu sa' menggunakan makanan pokok. Lalu bagaimana dengan seseorang membayar zakat fitrah dengan uang? Tahukah saudaraku yang dirahmati Allah taala, jumhur ulama, mayoritas para ulama, mereka mengatakan bahwasanya wajib menggunakan makanan pokok. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Ibnu Umar tadi, yang hadisnya muttafaq alaih,
menggunakan sa' minat tamr, satu sa' tamr, atau satu sa' zabib, dan semisal dengan itu. Berarti ini makanan pokok. Begitu pula yang ada di Indonesia ini menggunakan beras, yaitu makanan pokok. Lalu bagaimana dengan menggunakan uang? Tahukah saudaraku dari Ta'ala, di zaman Rasul kita SAW ada uang. Tapi Rasul kita SAW tidak menyuruh menggunakan uang. Walaupun pendapatnya Imam Abu Hanifah mengatakan menggunakan uang, tapi khairul hadi hadi Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad SAW, yaitu menggunakan makanan pokok. Dan ingat, berarti menggunakan makanan pokok sudah pasti sah. Akan tetapi menggunakan uang belum tentu sah. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, hendaklah menggunakan makanan pokok, yaitu di Indonesia adalah beras. Kalau seandainya kita mengeluarkan beras, tapi kita tidak membawa beras, tapi membawa uang menuju masjid, terus bagaimana caranya? Maka kita suruh panitia zakat fitrah tadi membelikan beras. Tahukah saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, jual beli di dalam masjid itu tidak boleh. Bolehnya di mana? Di luar. Berarti di mana jual belinya ini tadi? Atau transaksinya tadi? Transaksinya kalau bisa panitia itu di luar, bukan di dalam masjid. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, kita mengeluarkan zakat fitrah ini ternyata bukan untuk memperkaya orang. Beda dengan zakat mal. Zakat mal itu asnaf samaniyah. Sudah ditentukan. Ada 8. Tapi khusus bagi zakat fitrah adalah ditujukan kepada fakir dan miskin. Oleh karena itu, zakat fitrah itu paling utama adalah sebelum orang pergi menuju al-maidan, menuju musalla, yaitu menuju lapangan untuk sholat. Itu yang lebih afdal. Kenapa saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala? Untuk memberikan makan fakir miskin yang mereka tidak bisa makan pada hari itu. Karena yang namanya fakir, yang mereka tidak punya apa-apa. Adapun miskin, mereka yang punya kerjaan tapi tidak mencukupi. Inilah 2 asnaf yang disebutkan oleh para ulama kriteria orang yang bisa mendapatkan zakat fitrah. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bolehkah panitia mengambil bagian dari zakat fitrah ini? Kalau seandainya panitia itu termasuk fakir dan miskin, silahkan. Tapi kalau seandainya panitia tersebut bukan fakir dan miskin, ingat, ini bukan zakat mal, tapi ini adalah zakat fitrah. Yang mana zakat fitrah adalah untuk membantu orang yang tidak bisa makan pada hari itu. Oleh karena itu, lihatlah bagaimana Rasul kita SAW menyuruh menggunakan makanan pokok. Kenapa? Dikarenakan makanan pokok itu adalah penting bagi mereka. Oleh karena itu Rasul kita SAW sebutkan khairul hadi hadi Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, bantu dakwah digital media Sunnah Bontang. Insya Allah menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya.